Assalamualaikum solih-solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, kita mulai ke pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita ke pembelajaran tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi tentang yang pertama, benda padat. Salah satu wujud benda antara lain yaitu benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, kursi, merupakan benda padat. Mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Sekarang yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Kita lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Yang selanjutnya, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan yang sudah kamu lakukan. Untuk mengetahui sifat benda padat, kita bisa melakukannya secara berkelompok. Anak-anak bisa mengumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu, yaitu untuk alat dan bahannya bisa menggunakan dengan yang pertama ember, yang kedua bisa menggunakan gelas, yang ketiga kantong plastik. Sekarang kita ke langkah-langkah percobaannya yuk. Pertama, kita masukkan benda yang kamu kumpulkan tadi ke dalam ember. Jadi benda-benda yang anak-anak tadi dapatkan dimasukkan ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi benda yang kalian kumpulkan tadi dibagi menjadi ke bagian-bagian ini tadi. Ada yang ke dalam ember, ada yang ke dalam gelas, dan ada yang di kantong plastik. Kemudian catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Kita lihat contoh untuk yang nomor 1. Ini ada tabel-tabel atau kolom, ada nomor 1 sampai 5. Ada nama benda, bentuknya berubah sesuai tempat, bentuknya itu tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Yang pertama untuk benda pensil. Ya, jadi kita akan melakukan pengamatan untuk pensil dulu, ini yang pertama. Ternyata pensil ini bentuknya berubah sesuai tempatnya. Iya apa benar? Salah. Iya. Untuk pensil itu ternyata bentuknya tidak berubah. Ya, jadi bentuknya itu masih sama. Terus kita ke pengamatan ke bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul, jadi bentuknya itu tetap biarpun tempatnya berubah. Misalkan pensil ditaruh di ember, bentuknya akan tetap menjadi pensil. Pensil ditaruh di dalam gelas, bentuknya akan tetap seperti pensil, tidak berubah wujud biarpun tempatnya itu berubah. Dapat digenggam, iya pensil itu dapat digenggam.
Yang kedua yaitu penggaris. Ada batu, ada bola, dan yang terakhir ada penghapus. Anak-anak bisa melakukan pengamatan tadi ya sendiri. Seperti contoh yang sudah Ustazah sampaikan di nomor 1. Nanti untuk yang sesuai dikasih tanda centang, yang tidak sesuai atau yang salah dikasih tanda silang. Untuk benda padat itu juga mempunyai sifat. Sifatnya apa sih benda padat itu? Yang pertama, benda padat bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat, seperti pensil tadi. Biarpun tempatnya diganti atau dipindahkan, wujudnya itu atau bentuknya itu masih tetap sama. Yang kedua, ukuran bendanya tidak berubah walaupun berpindah tempat. Jadi ukurannya juga masih sama atau tetap. Yang ketiga, benda padat bisa disentuh atau dipegang kayak pensil tadi ya. Pensil itu bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Di sini ada soal matematika. Sekarang kita belajar matematika ya. Rumah si Dayu ini berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar itu sejauh 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini ada denah atau rute. Jarak dari rumahnya si Dayu ke sekolah dan ke pasar. Ya, ini untuk jarak rumahnya Dayu ke sekolah itu 6 km. 6 km. Untuk jarak rumahnya Dayu ke sekolah 6 km, sedangkan dari sekolahnya Dayu ke pasar itu sejauh 7 km. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar itu sejauh berapa kilometer. Sekarang kita hitung. 6 km ditambah 7 km. Hasilnya ada 13 km. Kenapa bisa hasilnya 13 km? Kita lihat dari ilustrasi denah yang di sini. Ini jarak rumahnya Dayu ke sekolah dulu. Kita perhatikan dulu jarak rumah Dayu ke sekolah itu ada 6 km. Selanjutnya kita perhatikan yang dari sekolah ke pasar. Itu sekolah ke pasar ada 7 km. Jadi kita jumlahkan saja. Kalau yang dihitung itu titik nolnya dari rumahnya si Dayu, berarti kita tinggal menjumlahkan saja 6 km ditambah 7 km, yaitu ada 13 km. Anak-anak bisa berlatih mencoba di buku paket kalian halaman 84 sampai 86. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun volume. Volume itu apa sih? Volume itu artinya tidak menempati ruang, jadi tidak menempati ruang. Sekarang kita belajar ke barisan musik. Setelah ke matematika, kita ke barisan musik yang sekarang. Dengar suara musik mengawali pawai seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum bum bum.
Bum cas cas, bum cas cas, bum 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 bum. Trek trek trek, bum bum, trek trek trek, bum bum, trek bum cas, bum bum bum. Anak-anak, itu adalah judul lagu Barisan Musik ya. Ciptaannya Ate Mahmud. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Di sini ada petunjuknya dengan cara gerakkan kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Ini sudah ada syairnya. Anak-anak tinggal mengkombinasikan dengan gerakan atau mempraktekannya dengan disertai gerakan. Ya, seperti ini digambar. Ini gerakannya, gerakan kaki lemah lembut dan gerakan kuat. Orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah di tempat televisi. Seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan lembut. Jadi anak-anak nanti bisa melihatnya di acara TV. Di acara TV itu banyak ya gerakan-gerakan tarian daerah. Nanti bisa didampingi dengan ayah bunda di rumah atau bisa didampingi dengan kakak menonton televisi mengenai gerakan tarian. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, ilmunya bisa berkah untuk kita semua. Amin. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi 5M, jangan lupa belajar, selalu sholat 5 waktu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.